Dari balik akar pohon beringin sebuah objek bundar mulai muncul. Objek itu hanya sebuah kepala manusia, kotor oleh tanah dan mungkin lumpur, tanpa leher, tanpa tubuh, rambutnya gimbal, menyatu dengan kotoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Hagasana. Pernahkah kalian merasa seperti ada yang mengikuti saat malam hari lewat di tempat yang gelap dan sepi? Atau bahkan mendengar suara-suara aneh tetapi tidak ada siapapun? Kisah Hagasana kali ini adalah kisah yang dialami sendiri oleh Mas Slamet dari Jawa Tengah. Malam itu, ia terpaksa pulang sendiri melewati jalan setapak yang sangat dihindari oleh warga. Awalnya semua tenang, tapi tiba-tiba ada benda jatuh, bentuknya mirip seperti buah kelapa, dan ternyata itu adalah awal dari teror yang mengerikan, dari sosok yang disebut warga sebagai gelundung peringis. Penasaran bagaimana Mas Slamet bisa lolos dari makhluk itu? Langsung kita masuk ke ceritanya yang berjudul Teror Malam Watu Wadas. Desa Watu Wadas adalah kanvas hijau yang dingin, tersembunyi di balik perbukitan tandus di sebelah barat Jawa Tengah. Tahun 1987, masa di mana alam memegang kendali penuh atas kehidupan manusia. Pohon-pohon tinggi memeluk erat lembah yang dialiri sungai berkelok. Di siang hari, desa itu menyuguhkan keindahan yang terang dan damai. Kegelapan malam di Watu Wadas bukan sekedar terbenamnya matahari. Kegelapan adalah pertanda teror yang tak kasat mata. Listrik belum menyentuh tanah ini. Penerangan utamanya hanyalah sentil, lampu minyak kecil yang menyala kuning dan goyah. Begitu azan Isya berkumandang, tidak ada seorang pun yang berani melangkahkan kakinya keluar rumah, kecuali hanya untuk urusan yang sangat mendesak. Ketakutan itu bukan tanpa alasan. Selain indah, Desa Watu Wadas juga memiliki banyak tempat yang angker. Kebun dengan pohon besar yang menjulang tinggi, aliran sungai yang tenang hingga pemakaman tua, semuanya dihuni oleh penghuni gaib yang siap menunjukkan eksistensinya. Di rumah sederhana di pinggir desa, tinggallah Slamet, bocah cerdas berumur 8 tahun. Ia mandiri dan sangat pemberani. Slamet tinggal bersama simbahnya, Mbah Joyo dan Mbah Suti, sepasang manusia renta yang masih tampak gagah dan sehat. Bagi Slamet, rasa takut adalah emosi yang aneh. Ia lebih memilih menghadapi masalahnya daripada menghindari, bahkan jika masalah itu berbentuk metafisik. Siang itu, Slamet sibuk mengulang pelajaran sekolah sambil membantu Mbah Suti mengenyam tikar pandan di teras belakang. Waktu seolah terhenti. Cahaya matahari yang mulai condong ke barat tampak abadi. "Mat, kamu sudah antar surat ke Bude Sulasih?" tanya Mbah Suti. Slamet terdiam. Matanya yang tajam menatap langit jingga di sela-sela pohon kelapa. "Aduh, belum, Mbah. Slamet lupa," jawabnya menyesal. Mbah Suti menghela nafas panjang. "Mbah kakungmu kan sudah bilang, surat itu penting. Harus sampai hari ini juga. Kalau telat, bisa repot urusannya," ujar Mbah Suti sambil menggeleng pelan. Rumah Bude Sulasih berada di desa sebelah. Perlu berjalan kaki selama kurang lebih 2 jam. Matahari sudah semakin rendah. Ini sudah mendekati waktu asar. Perjalanan 2 jam bolak-balik itu berarti Slamet kembali mungkin setelah Isya, menembus gelap desa Watu Wadas. "Kenapa kamu lupa, Le? Cepatlah pergi. Kalau kamu buru-buru, mungkin masih sempat pulang sebelum sentir dinyalakan," ujar Mbah Joyo yang baru keluar dari bilik. Suaranya menunjukkan kekhawatiran yang samar. Mbah Joyo tidak melarang Slamet pergi. Dia tahu seberapa beraninya Slamet. Namun, Mbah Joyo juga tahu seberapa bahayanya jalur desa di malam hari. Slamet menegakkan punggungnya. Keraguannya hanya sesaat, digantikan rasa percaya diri. Rasa malu karena lupa, ini berubah menjadi tekad untuk menyelesaikan tugas. "Siap, Mbah. Slamet pergi sekarang. Nanti Slamet ambil jalan pintas agar cepat sampai," kata Slamet suaranya mantap. Mbah Joyo hanya menatap cucunya. Bibirnya mengulum senyum tipis, mungkin terkesan cemas.
Jalan pintas lewat pemakaman, Leh. Itu bahaya loh. Mbah Joyo mengingatkan, nada khawatirnya lebih jelas. Slamet menyambar kaos lusuh dan sendal jepitnya, lalu bergegas menuju pintu. Nggak apa-apa, Mbah. Slamet nggak takut. Slamet berlari meninggalkan rumah, membiarkan dirinya terseret alur yang telah disiapkan oleh kegelapan. Saat sampai di ujung desa, azan maghrib sudah terdengar sayup-sayup, menyeret sisa cahaya senja yang terakhir. Slamet harus menyelesaikan tugasnya, pergi ke rumah Bude Sulasih, dan setelahnya dia harus segera pulang. Dia tahu, perjalanan pulang nanti akan menjadi pertaruhan melawan kegelapan yang sesungguhnya. Slamet sampai di rumah Bude Sulasih. Bude Sulasih adalah seorang wanita ramah yang sangat teguh memegang tradisi dan kepercayaan, menyambutnya dengan wajah sedikit tegang. Waduh, Met, kowe kok datang sudah gelap gini toh? Tanya Bude Sulasih. Suaranya bercampur antara kaget dan prihatin. Kenapa ndak besok pagi saja? Ini sudah mau masuk waktu isya loh. Slamet hanya tersenyum. Iya, Bude. Soalnya surat ini harus diantar hari ini juga, katanya sembari memberikan surat titipan mbahnya. Tadi siang aku lupa, jadi baru sempat berangkat sekarang. Jawabnya jujur tanpa rasa takut. Ia tidak malu mengakui kelalaiannya. Bude Sulasih tahu betul sifat keponakannya yang satu ini. Bocah ini memang memiliki nyali yang di atas rata-rata anak seusianya. Ya sudah, tunggu sebentar. Kamu tidak mungkin pulang tanpa penerangan kan? Ujar Bude Sulasih bergegas masuk ke dapur. Bude Sulasih kembali dengan membawa sebuah obor sederhana dari bambu. Api di ujung obor tampak kecil dan rapuh, menghasilkan cahaya kuning merah yang lebih hangat. Ini, Le, bawa obor ini, kata Bude sambil menyerahkan juga sekotak korek api kayu. Kamu mau lewat jalan pintas itu toh? Di jalan itu anginnya kenceng, banyak pohon. Hati-hati, Le, jangan sampai obormu mati. Kalau mati, Bude Sulasih menggantungkan kalimatnya, tidak melanjutkan peringatan itu. Kalimat yang terpotong seringkali lebih menakutkan dari ancaman yang terang-terangan. Slamet mengerti. Kalau api mati, kegelapan akan mengambil alih, dan teror bisa saja terjadi. Obor yang kini dipegang Slamet terasa dingin. Namun, cahayanya adalah satu-satunya harapan di tengah gelap. Obor yang rapuh dan kecil, mewakili keberanian yang sesungguhnya rapuh di hadapan kekuatan tak terlihat, namun menjadi satu-satunya senjata yang ia miliki. Slamet pun pamit. Begitu ia melangkah keluar dari rumah Bude Sulasih, ia langsung disambut oleh keheningan yang menusuk. Keheningan di pedesaan yang mutlak. Tidak ada suara kendaraan, dan tidak ada cahaya. Hanya lolongan anjing terdengar jauh, dan suara jangkrik memecah kesunyian. Slamet berjalan melewati batas desa. Dia harus memilih jalur memutar yang aman, melewati jalan desa yang biasa dilalui, dan memakan waktu lebih lama. Atau jalan pintas menembus bukit pemakaman yang terkena angker tapi menghemat waktu. Ia menatap jalan pintas. Pohon-pohon besar dan tinggi terlihat seperti bayangan raksasa dengan dahan melengkung menyerupai tangan monster. Di kejauhan, dia melihat sepotong kecil bulan yang menggantung rendah. Cahayanya terlalu lemah untuk menembus lebatnya dedaunan. Daerah itu benar-benar gelap. Logika Slamet bekerja cepat. Simbah menunggunya pulang. Semakin cepat dia sampai, semakin baik. Rasa takut kembali mencoba singgah. Namun segera ia tepis dan diganti oleh keberanian yang kuat. Ia memilih jalan pintas. Slamet menaiki bukit kecil yang menjadi gerbang menuju area pemakaman. Udara seketika menjadi lebih dingin. Suara jangkrik meredup, seolah alam ikut menahan napas. Slamet melangkah melalui jalan setapak yang dikelilingi semak belukar. Slamet mengangkat obor di tangan kanannya. Cahaya kuning kemerahan yang dihasilkan begitu rapuh. Nyala api menari-nari tertiup angin bukit yang sesekali berhembus kencang, mencetak bayangan Slamet yang kurus menjadi bayangan raksasa yang bergerak di leher bukit. Obor itu hanya mampu menerangi radius 2 meter di sekelilingnya. Selebihnya hanya ada hitam legam yang pekat. Tak tembus cahaya, terasa seperti jurang yang tidak berdasar. Dia terus berjalan,
mengikuti jalur yang berliku dan licin. Selamat sadar, di balik kegelapan itu adalah pemakaman. Tersembunyi berpuluh-puluh nisan tua yang sebagian sudah miring, ditutupi ilalang tebal. Hawa dingin menjalar dari lehernya. Ini bukan rasa takut, melainkan rasa yang tidak nyaman. Sebuah pengakuan dari nalurinya bahwa ia berada di tempat yang tidak seharusnya. Ketika Selamat melewati pohon beringin tua, batangnya dipenuhi lumut dan tampak menyeramkan. Ia melihatnya, bukan wujud utuh, bukan penampakan yang jelas, melainkan sebuah gerakan. Melalui pandangan terbatasnya, tepat di tepi lingkaran cahaya obor, ia melihat sesuatu yang menyerupai bayangan hitam berkelebat cepat, bergerak dari balik pohon menuju semak-semak yang gelap. Itu bukan gerakan karena angin. Itu adalah sebuah gerakan yang disengaja. Ukurannya kecil, bundar, namun meninggalkan kesan yang sangat kuat. Selamat berhenti. Genggaman tangannya pada obor lebih erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Angin, itu pasti angin yang menggerakkan daun. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, meskipun ia tahu bahwa angin tidak akan bergerak lurus dan cepat ke satu arah seperti itu. Ia memaksa dirinya untuk kembali berjalan. Matanya jauh lebih waspada. Ia menyorotkan cahaya obor ke area tempat siluet itu menghilang. Hanya ada ilalang basah dan gelap yang kaku. Tidak ada suara langkah, tidak ada desahan nafas. Keadaan ini berulang lagi sekitar 20 meter kemudian. Selamat sedang menyeberangi jalur kecil yang merupakan bagian terdalam dari pemakaman. Ia melihat di antara batu nisan yang terbuat dari batu kali, sepasang pantulan kecil yang tampak basah dan mengkilap, memantulkan cahaya obornya. Pantulan itu terlalu rendah untuk menjadi mata anjing atau kucing. Seketika, pantulan itu menghilang. Selamat melihat lagi bayangan hitam yang sama. Kali ini bergerak lebih dekat, sedikit ke kiri dari jalan yang ia lalui. Bayangan itu bergerak di tengah kegelapan yang tidak tersentuh cahaya, seolah-olah bayangan yang terlepas dari bentuk aslinya. Jantung Selamat berdegup lebih cepat. Rasa tidak nyaman berubah menjadi tegang. Ia mulai berpikir keras, apa gerangan makhluk yang bergerak secepat itu tanpa suara, dan ukurannya sangat rendah ke tanah. Pikirannya kembali pada mitos yang sering diceritakan simbahnya, tentang makhluk yang sering mengganggu di jalan pintas ini, sebuah cerita yang selalu dia anggap sekedar dongeng pengantar tidur. Saat ia sedang berkonsentrasi penuh pada apa yang ada di kegelapan, tiba-tiba terdengar lagi suara itu. Kali ini jauh lebih jelas dan lebih dekat. Suara aneh seperti tertawa tertahan yang serak, dicampur dengan suara cekikikan yang sulit bernapas. Datang dari arah depan, dari balik semak-semak di ujung jalan setapak. Suara tawa yang mencekik itu seketika menghapus semua logika. Itu bukan suara binatang. Itu adalah suara yang sedang menunjukkan kegembiraannya karena berhasil menakuti mangsanya. Tangan Selamat yang memegang obor mulai bergetar. Rasa berani yang ia banggakan kini menghadapi ujian yang sesungguhnya. Ia menelan ludah. Seluruh tubuhnya kini membeku, menyadari bahwa ia bukan lagi sendirian. Ia sedang diperhatikan, dan yang mengawasinya itu mulai tertawa. Di tengah kengerian, naluri pertahanannya mengambil alih. Ia tidak berteriak, tidak menangis. Ia berlari. Kakinya menapak tanpa ragu di tanah yang licin dan berakar. Mengabaikan rasa lelah, tujuannya adalah keluar dari area pemakaman ini secepat mungkin. Selamat berlari dalam keheningan. Tawa yang tadi terdengar hanyalah sebuah sambutan. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Selama beberapa puluh meter, hanya suara kaki Selamat yang terdengar. Sampai kemudian suara itu datang. Tapi bukan suara tertawa. Itu adalah suara benturan yang keras dan berat. Seperti sebuah kelapa yang jatuh dari ketinggian, menghantam tanah, dan segera menggelinding dengan kecepatan tinggi. Buk, gelundung, gelundung, gelundung. Suara itu datang dari belakang. Dari jalur yang baru saja Selamat tinggalkan. Jelas sekali. Itu adalah pengejaran. Suara gelundungan itu terlalu cepat dan teratur untuk sesuatu yang tidak sengaja. Ia menggelinding bukan karena gravitasi, melainkan karena ada tujuan di baliknya. Selamat tidak menoleh. Jika ia berbalik, ia akan kehilangan momentum larinya.
Dia bisa saja terjatuh, dan bisa saja objek yang ada di belakangnya menubruknya. Dia hanya memacu kakinya lebih kencang, berlari seolah dikejar oleh sesuatu yang tidak nyata. Glundung, glundung, glundung. Jarak suara itu terasa semakin dekat. Bahkan, Slamet merasa getaran dari benturan menggelundung merambat melalui tanah dan menjalar di telapak kakinya. Jantungnya berdebar kencang seperti genderang perang. Obornya berayun liar, menyebabkan bayangan pohon di sekitarnya ikut menari dalam tarian horor yang kacau. Saat ia sampai di puncak bukit kecil, Slamet menoleh sekejap saja. Ia memutar kepalanya, menyorotkan obor ke belakang. Tidak ada apa-apa, hanya ada semak-semak dan kegelapan yang pekat. Rasa lega yang singkat itu langsung terpotong oleh teror yang jauh lebih dingin. Ketika Slamet memutar badannya untuk melanjutkan larinya, melalui sudut mata, tepat di tepi cahaya obor di jalur depannya, Slamet melihatnya. Sesuatu yang bundar, hitam, kotor, dan ukurannya sebesar kepala manusia, tiba-tiba berkelebat di hadapannya. Glundung. Objek itu melompat ringan, menggelinding cepat, dan berhenti tepat di tengah jalan setapak, seolah-olah sengaja menghalangi jalan, sebelum kembali menghilang ke dalam kegelapan di bawah pohon besar. Slamet berhenti lagi, napasnya tersengal. Ini adalah permainan kucing dan tikus yang menjengkelkan. Makhluk itu, apapun wujudnya, tidak ingin menyerang. Ia hanya ingin menakuti, mengganggu, dan memperlambat perjalanannya. Glundung, glundung. Tawa cekikikan serak itu kini terdengar lagi. Kali ini dari arah kanan, dari balik semak-semak. Slamet mencoba mengambil jalur lain. Ia menggeser tubuhnya sedikit ke kiri, mencoba melewati rimbunnya semak. Glundung. Ia menggelinding cepat, berhenti lagi tepat di jalur pelariannya, dan kembali menghilang. Peristiwa ini berulang 2-3 kali. Makhluk itu seolah menguji batas kesabaran Slamet, mempermainkan dirinya dengan cara yang kekanaan tapi efektif. Slamet merasa tidak takut lagi, tapi jengkel. Rasa yang muncul dari hatinya karena ingin segera menyelesaikan tugas dan pulang. Namun, justru dihalangi oleh sesuatu yang tidak memiliki tujuan lain selain mengganggu. Kenapa tidak menyerang saja? Kenapa harus seperti ini? Rasa jengkel memuncak. Slamet ingat cerita simbahnya tentang gelundung pringis, makhluk kepala tanpa tubuh yang suka menggelinding dan menyeringai untuk menakuti orang yang berjalan sendirian. Tiba-tiba Slamet berteriak, teriakan frustasi yang tertahan. Cukup, aku mau pulang. Kau jangan menghalangi jalanku. Tunjukkan dirimu, seru Slamet. Suaranya kecil namun tegas. Logika telah dikalahkan oleh teror, dan teror telah dikalahkan oleh rasa jengkel. Gelundung pringis yang seolah-olah menikmati permainan pengejaran yang ia ciptakan seketika berhenti. Suara gelundungan dan tawa cekikikan itu menghilang. Malam kembali hening, namun keheningan ini terasa jauh lebih berat dan mencekam. Bukan hening yang menandakan kepergian, melainkan hening yang menandakan sebuah penerimaan tantangan. Slamet telah meminta makhluk itu untuk menunjukkan diri, dan ia tahu gelundung pringis akan segera memenuhinya. Slamet berdiri tegak di tengah jalur setapak yang sempit. Cahaya obor di tangannya tampak sangat genting, seolah tahu bahwa tugasnya akan segera berakhir. Keringat dingin membasahi punggungnya, namun kakinya tak lagi bergetar. Kejengkelan yang tadi memuncak telah menghadirkan lapisan emosi baru berupa tekad yang membara. Ia sudah lelah dipermainkan. Ia harus pulang. Slamet mengayunkan obornya ke kanan dan ke kiri, mencoba menembus kegelapan dan mencari petunjuk. Ia tidak mendengar suara gelundungan lagi. Tidak ada tawa cekikikan, makhluk itu benar-benar diam, mengamati dari suatu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh cahaya obornya. Aku tidak punya waktu untuk main-main, bisik Slamet. Suaranya kini lebih berupa gerutuan. Tepat saat kalimat itu selesai, keheningan pun pecah. Terdengar suara serak yang bergema. Datang dari jarak yang sangat dekat, dari balik tumpukan batu dan akar pohon yang berada tepat di jalur perjalanan Slamet. Tiba-tiba terdengar gerakan tanah yang kecil, seperti benda berat yang digeser perlahan. Perlahan, sangat perlahan, dari balik akar pohon beringin sebuah objek bundar mulai muncul.
Objek itu hanya sebuah kepala manusia, kotor oleh tanah dan mungkin lumpur, tanpa leher, tanpa tubuh. Warnanya kecoklatan kusam, rambutnya gimbal, menyatu dengan kotoran. Kepala itu muncul bukan dengan menggelinding cepat seperti sebelumnya, tetapi dengan gerakan yang lambat, seolah menikmati setiap detik penampakan penuh dirinya. Kepala itu berhenti tepat di depan kaki Slamet, hanya berjarak 1 langkah. Posisinya sangat rendah, hanya sebatas lutut Slamet, namun mendominasi seluruh pandangannya. Gelundung Pringis tidak membuat suara. Ia hanya menatap Slamet dengan mata merahnya yang kecil menyala, kemudian menyeringai. Senyuman itu adalah puncak terornya. Mulutnya lebar, robek, jauh hingga ke pipi, memperlihatkan gigi-gigi yang runcing, kotor dan hitam. Ekspresi seringai itu bukan seringai bahagia, melainkan seringai jahat penuh kemenangan, seolah berkata, "Kau sudah melihatku, giliranmu menderita." Cahaya obor di tangan Slamet memantul pada mata merah dan gigi kotor Gelundung Pringis, menciptakan sebuah visual yang ekstrim. Gelundung Pringis telah memenangkan pertaruhan. Dia berhasil memaksa Slamet untuk melihat penampakannya di titik yang terdekat. Jantung Slamet berdetak seperti genderang perang. Wajah yang menyeringai itu begitu menjijikkan, begitu meresahkan. Tubuhnya ingin mundur, menjerit dan lari. Tapi justru emosi lain yang muncul, mengalahkan rasa takut dan jijik, rasa kebencian dan kejengkelan murni. Menjijikkan. Aku tidak peduli ini hantu atau bukan. Dia telah menghalangi jalanku pulang. Gelundung Pringis masih menyeringai. Makhluk itu mengira Slamet pasti akan menjerit atau pingsan, seperti korban-korban lain yang pernah ditemuinya. Tapi Slamet adalah bocah yang cerdas. Ia melihat kepala kotor itu bukan sebagai setan yang menakutkan, melainkan sebagai pengganggu yang tidak tahu diri. Makhluk itu tidak memiliki tubuh, hanya kepala di tanah. Ia sangat rentan. Dalam keputusan sepersekian detik yang didorong oleh amarah, Slamet mengumpulkan seluruh tenaga yang tersisa di kaki kanannya. Ia tidak memikirkan konsekuensinya. Ia tidak memikirkan mitos. Ia hanya memikirkan suatu hal, membuat benda menjijikkan itu menyingkir dari jalurnya. Tanpa aba-aba, tanpa berpikir konsekuensi metafisik, Slamet menarik nafas dalam-dalam. Obor di tangan kanannya diturunkan sedikit, dan dengan kekuatan penuh yang dimiliki oleh seorang anak 8 tahun, ia mengayunkan kaki kanannya secepat dan sekeras mungkin. Duh! Tendangan itu mendarat tepat di bagian samping kepala Gelundung Pringis. Kepala tanpa tubuh itu, yang tampak angkuh dan mengerikan, kini terlempar ke udara. Rasanya seperti menendang sepungkah kelapa kering yang sangat padat. Tendangan Slamet adalah kumpulan dari seluruh energi dan kejengkelan yang ia kumpulkan sejak awal perjalanan. Gelundung Pringis yang biasanya berurusan dengan korban yang pingsan atau menjerit histeris, jelas tidak siap menerima serangan balasan yang spontan dan didorong amarah. Saat kepala itu mental tinggi, terdengar suara memecahkan malam, jauh lebih mengerikan daripada tawa cekikikan sebelumnya. Itu adalah jeritan serak yang aneh, jeritan yang terdengar seperti desisan ular dan suara napas terpotong. Jeritan itu tidak menggambarkan rasa sakit fisik, melainkan rasa keterkejutan, penghinaan, dan kekalahan mendalam. Suara itu bergaung di lembah bukit, membuat Slamet terhuyung, mundur selangkah. Gelundung Pringis jatuh, mendarat dengan suara benturan keras di dasar jurang di pinggir jalan setapak. Kemudian ia menggelinding tak berdaya menuruni lereng curam. Suara gelundungannya kini terdengar lemah, pasrah, dan perlahan menghilang di antara semak-semak yang gelap. Hening. Kali ini keheningan yang datang adalah kemenangan. Tidak ada lagi tawa mencekik, tidak ada lagi suara gelundungan yang mengganggu. Makhluk itu telah pergi, diusir oleh keberanian seorang bocah yang mengutamakan tugasnya daripada rasa takut. Slamet berdiri terengah-engah. Obornya yang sempat ia turunkan kini ia angkat lagi. Cahaya kuning yang rapuh itu kembali menjadi fokus, menerangi dirinya yang masih berdiri. Ia menatap ke bawah jurang, tempat kepala kotor itu menghilang. Ia tidak merasa takut lagi. Hanya ada campuran antara rasa lega yang luar biasa dan rasa jijik yang tersisa. Ia merasakan ada yang aneh di kaki kanannya.
Saat ia menunduk dan menyorotkan obor ke kakinya, ia melihatnya. Di sendal jepit dan sebagian kulit kakinya, ada bekas lumpur kehitaman yang berbau busuk, meninggalkan sensasi gatal dan lengket. Itu adalah penanda bahwa ia baru saja terlibat dalam pertempuran spiritual yang nyata. Selamat tidak panik. Ia hanya menggerutu. Dasar kepala kotor. Lalu menggosok-gosokkan kakinya ke tanah, mencoba menghilangkan sisa lumpur menjijikkan itu. Selamat meninggalkan area pemakaman, kembali ke jalur yang lebih umum, meskipun sama gelapnya. Dia berjalan santai penuh percaya diri. Ia hanya perlu berjalan beberapa ratus meter lagi sebelum melihat cahaya sentir dari rumah-rumah penduduk. Pikirannya kini kembali fokus pada hal-hal yang nyata. Simbahnya. Mereka pasti khawatir karena ia pulang jauh melebihi waktu yang seharusnya. Tak lama, ia tiba di batas desa. Cahaya di kejauhan menyambutnya, terasa seperti pelukan hangat. Selamat mematikan obornya, menyisakan batang bambu yang hangus. Saat tiba di rumah, dia bergegas ke belakang, menuju kamar mandi semi-permanen. Ia menyiram kakinya berkali-kali, menggosok-gosok lumpur kehitaman yang berbau anyir, hingga benar-benar bersih. Setelah selesai membersihkan diri, Selamat masuk ke ruang tengah. Simbahnya sedang duduk di tikar, di bawah cahaya redup sentir. "Le, kamu sudah pulang?" tanya Mbah Sukti, wajahnya menunjukkan kelegaan yang luar biasa. "Syukurlah. Kenapa kamu lama sekali?" "Tugasnya sudah beres," jawab Selamat langsung pada intinya. Selamat duduk di sebelah Mbah Kakung, napasnya kini sudah teratur. Ia mulai menyusun kata di kepalanya, bersiap menceritakan petualangan yang baru dialaminya. "Mbah, tadi di jalan..." Selamat memulai, wajahnya bersemangat. Simbahnya menoleh, tatapannya teduh mendarat pada wajah Selamat. Simbahnya tersenyum kecil, dengan gerakan tangan yang menenangkan ia memotong kalimat Selamat. "Mbah sudah tahu," ujar simbahnya. Nadanya tenang dan penuh kebijaksanaan. Selamat terdiam, terkejut. "Tahu apa, Mbah?" "Kamu ketemu Glundung Pringis toh?" jawab Mbah Joyo. Mbah Sukti menambahkan, "Bagus Le, syukur. Kamu sudah menyelesaikan tugasmu dan mengatasi gangguanmu di jalan." Mbah Joyo kemudian memajukan badannya sedikit menatap Selamat dengan serius. "Dengarkan Mbah baik-baik, Yole. Glundung Pringis itu hanya akan mengganggu orang-orang yang setengah-setengah." Mbah Joyo menjelaskan, suaranya pelan. "Mereka mengganggu orang yang sok berani, tapi sebenarnya takut. Atau orang yang takut, tapi sok-sokan berani. Keberanianmu menendangnya itu adalah keberanian dari rasa jengkel dan tekad untuk pulang. Itu adalah keberanian sejati." Mbah Joyo menepuk kepala Selamat dengan lembut. Glundung Pringis tidak akan pernah mengganggu anak yang tahu persis apa yang dia mau dan berani mengambil keputusan cepat tanpa menimbang-nimbang. Malam itu desa kembali damai. Cahaya sentir terasa jauh lebih hangat dan kegelapan di luar jendela tidak lagi terasa mengancam. Terima kasih banyak Sobat Hagasala sudah menyimak kisah ini sampai selesai. Dari cerita ini kita belajar satu hal penting. Ternyata benar kata Mbah Joyo. Makhluk gaib itu seringkali mengincar orang yang setengah-setengah, yang ragu-ragu, antara takut atau berani. Keberanian sejati itu muncul saat kita punya tekad kuat untuk berani mengambil keputusan cepat di saat terdesak. Klik tombol like dan share video ini ke teman kalian supaya lebih waspada kalau lewat jalan sepi pada malam hari. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update cerita-cerita lainnya. Aku dari Hagasala pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.